Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Larasjati. Saya dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin menjelaskan materi tentang membangun komunikasi efektif dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Sedangkan pesan bentuknya berupa komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Dengan kata lain, bahwa komunikasi tulisan adalah kegiatan komunikasi yang menggunakan sarana tulisan yang dapat menggambarkan atau mewakili lisan tersebut ke dalamnya adalah menulis dan membaca. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang disampaikan pendidik kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Pendidik merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungnya komunikasi yang efektif dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik bisa menciptakan dan mengembangkan komunikasi yang efektif melalui penyusunan dan pembuatan materi pembelajaran yang bisa diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam komunikasi pendidik, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik. Dengan demikian, ia akan berpengaruh dalam menciptakan hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didiknya. Seorang pendidik juga harus mempunyai peranan yang penting untuk bisa mengendalikan kondisi kelas yang sehat karena merupakan tolak ukur keberhasilan. Bahasa tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam komunikasi manusia yang merupakan bagian komunikasi nonverbal. Untuk dapat menyampaikan pesan-pesannya sendiri, maka harus bisa memahami maksud komunikasi. Hal lain yang penting dari bahasa tubuh dalam komunikasi umumnya dan komunikasi antar pribadi khususnya adalah membantu efektivitas komunikasi kita. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam meningkatkan efektivitas penampilan berbicara verbal adalah sebagai berikut. 1. Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas pendapatnya. Kedua, ucapkan kata-kata dengan jelas dan perlahan-lahan. Berikan penekanan dan pengulangan untuk hal-hal yang dianggap penting. Ketiga, berbicaralah dengan wajah sebagainya. Biasanya jangan terkesan seperti penyair atau sedang berkdeklarasi. Keempat, hindari suara monoton. Gunakan tekanan dan irama tertentu untuk menampilkan poin-poin tertentu seperti marah dengan nada tinggi serta dengan suara memelas. Tetapi hindarkan kesan seperti pemain drama.
Kelima, menarik nafas dalam-dalam 2-2 kali untuk mengurangi ketegangan. Atur nafas secara normal. Jangan terkesan seperti yang sedang kejang-kejang. Hindari sindrome dan sebagainya. Jika terpojok dan kehabisan bicara. Ketujuh, membaca paragraf yang dianggap penting dari teks tulisan. Jangan merasa malu dengan hal ini, karena pendengar akan berpikir bahwa kita akan menekankan poin pembicaraan. 8. Siapkan air minum, terutama mereka yang sering kali kehabisan nafas jika berbicara. Berikut tujuan komunikasi: untuk mempelajari secara lebih baik dunia luar, seperti berbagai objek, peristiwa, dan orang lain. Meskipun informasi tentang dunia luar itu kita kenal umumnya melalui mass media, tetapi hal itu pada akhirnya seringkali didiskusikan, dipelajari, diinternalisasi melalui komunikasi dalam pembelajaran. Nilai-nilai, sistem kepercayaan, dan sikap-sikap nampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pertemuan interpersonal daripada dipengaruhi media, bahkan sekolah. Berikut jenis-jenis komunikasi. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi di dalam diri individu yang berfungsi agar adanya kreativitas, imajinasi, suatu pemahaman untuk bisa mengendalikan diri, dan adanya kedewasaan untuk bisa mengambil keputusan sesuai dengan kapasitasnya. Komunikasi interpersonal. Komunikasi yang terjadi antara dua orang dengan ciri adanya kontak secara langsung dan adanya percakapan. Komunikasi kelompok. Komunikasi ini terdiri atas interaksi tatap muka dengan tujuan untuk saling berbagi informasi atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini, setiap anggota dapat saling mengetahui karakteristik pribadi anggotanya. Komunikasi massa. Komunikasi ini ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak dengan harapan orang lain akan mengikuti pesan yang disampaikan. Bentuk komunikasi berdasarkan adanya media atau tidak. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka. Selain itu, juga komunikasi langsung dapat dilakukan dengan cara melakukannya melalui telepon. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi langsung merupakan salah satu cara berinteraksi antara seseorang dengan orang lain secara langsung. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan biasanya melalui perantara. Biasanya pengirim pesan menyampaikan pesannya melalui surat. Demikian atas kesempatan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.